Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, ayah bunda, bapak ibu, sahabat-sahabat Villa semuanya. Alhamdulillah malam ini ketemu lagi di konten ngobrol dengan Bu Isa. Ya, hari ini kita cerita tentang suamiku lagi-lagi banget. Belum Bu Isa baca pertanyaan-pertanyaan, Bu Isa mau cerita begini. Ya, biasanya para istri itu kesel sama suaminya apa? Pada saat baru pulang kerja. Ya, apanya sih? Nah, satu, pertama pada saat laki-laki pulang kerja nih ya, ini sebelum pandemi atau mungkin yang sudah pandemi yang kerjanya sudah mulai di kantor kembali. Ya, apa sih? Kalau baru datang, ini mungkin waktu part 1 juga Ibu Isa udah pernah sampaikan, tapi Ibu Isa mau sampaikan lagi ya. Baru datang 10 menit pertama, ya, muka laki-laki itu rata, gitu, ya. Nah, padahal istrinya udah menyambut dengan senang hati. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, ayah udah datang gitu ya, abi udah datang, alhamdulillah. Terus tapi mukanya masih begini. Nah ya, 10 menit, lama loh itu 10 menit ya. Nah ya, kenapa begitu? Karena hormon testosteron pada laki-laki membuat otot wajah laki-laki ini ya, membuatnya rata gitu. Nggak bisa kayak kita perempuan yang ha gitu kan, perempuannya ayo misalnya gitu ya. Laki-laki nggak bisa gitu. 10 menit pertama apapun wataknya, ya, karena dia rata, ya, ininya tuh nggak lentur, oke? Nah, kemudian tersinilah kadang-kadang istri merasa, kok dia nggak senyum ya, padahal aku kan senyum sama dia gitu, kok dia nggak bales sih gitu, ya. Nah, ini yang harus difahami, ya. Dulu Ibu Isa juga begitu, karena nggak tahu kalau laki-laki mukanya rata. Jadi ayah Toto datang, mukanya rata, Bu Isa sangka dia nggak suka pulang ke rumah, padahal suka banget. Ya, jadi laki-laki senang lihat istrinya yang mungkin kasih semurat-semurat merah dikit, ada lipstiknya dikit, dan itu senang banget dan dia bahagia banget, ya. Atau bahkan mungkin bergairah, cuman mukanya rata. Ini harus paham, ya. Karena kadang-kadang perempuan merasa sudah senyum 5 menit, terus nggak dibales, menit ke-6 kita berpikiran jelek, tuh kan? Dia nggak suka pulang ke rumah kan? Nah, akhirnya menit ke-7 yang tadinya kita 5 menit ya sampai 6 menit senyum, menit ke-7 jadi kita manyun, gitu. Nah, laki-laki suka heran, kenapa tadi istriku mukanya cantik jadi jelek? Terus tahu nggak apa kata laki-laki dalam benaknya? Salah apa lagi gue? Salah apa lagi saya ini? Ya, salah apa lagi? Ya. Terus apa kata perempuan-perempuan atau istri yang vokal, yang ekstrovert? Apa dia bilang sama suaminya? Kalau nggak suka pulang, jangan pulang. Kata benaknya laki-laki, siapa yang nggak suka pulang? Ini aku suka pulang. Cuman laki-laki juga nggak sadar kalau yang dipertanyakan oleh perempuan itu adalah mimik wajah. Oke? Setelah itu laki-laki akan biasanya taruh barang semuanya di meja kerjanya atau di meja makan. Makanya laki-laki butuh ada meja khusus buat dia. Silakan mau meja sendiri atau kalau ayah Toto dulu ya, waktu di rumah-rumah sebelumnya itu mejanya khusus. Sekarang dia cuman di meja makannya, di mana tempat dia duduk makan, di situ juga dia taruh barang-barang dan tidak suka ditanya macam-macam. Ya. Yang penting kita sudah sampai tadi waktu assalamualaikum kita waalaikumsalam, ayah datang kan gitu ya. Dia taruh barang nih kan, taruh barang itu nggak suka ditanya macam-macam. Jangan tanya macam-macam dulu. Karena kalau kita tanya macam-macam dia akan cuma jawab gitu. Dia cuma. Habis itu laki-laki begini, dia akan lihat rumahnya. Sebagai wujud apa? Sebagai wujud otak bawah sadarnya yang hipotalamusnya besar tadi untuk mau tahu aman nggak rumahnya. Tanpa bicara. Ya. Kadang-kadang dia langsung lihat, ada yang bocor nih. Dalam benaknya adalah besok aku harus betulin. Ya. Dan kita laki-laki nggak ngomong. Dan di sini kadang-kadang perempuan ajak bicara pada saat laki-laki meletakkan barang-barang di mejanya dan kemudian laki-laki nggak bisa jawab, ya akhirnya perempuan kecewa lagi. Udah berapa kali kecewa? Oke. Terus duduklah dia di kursi, lihat TV, ya ini kebiasaannya ya, atau mungkin lihat gadget ya, misalnya lihat TV, ya duduk, kemudian lihat TV, ya. Lama di atas 10 menit lihat TV, otaknya, korpus kolosumnya yang tipis, dia konsentrasi dan pendengarannya menurun. Istrinya tanya dong, ayah tadi di kantor gimana? Ya, gitu kan? Nah, baru dia, apa sih? Gitu. Kita menganggap bahwa ini laki-laki kok gitu banget ya,
pulang kantor cuman duduk-duduk nonton TV, nggak bantuin istrinya, padahal istrinya udah setengah mati ya, kerja dari pagi sampai sore ya di rumah, kemudian ngurus anak, ini lagi masak, anaknya nangis, si bapaknya nonton. Sering gitu kan? Nah, ini lagi ada kekeliruan. Kenapa? Laki-laki sebetulnya karena penat, capek, karena baru pulang. Walaupun mungkin di kantornya, di kerjanya mungkin ya cuman apa gitu ya. Tapi laki-laki sampai rumah itu dia selalu ingin duduk dulu. Laki-laki purba zaman dulu ya hampir sama. Apa? Dia duduk di batu melihat apa? Ya, matahari terbenam. Ya. Sunset ya? Sunset betul ya? Ada Mas Lanang dan Mbak Ica ini nemenin Bu Isa ya. Sunset, jadi diem aja. Nah sekarang karena ada TV, maka yang dilihat TV itu laki-laki. Sedang apa dia? Dia sedang relax. Untuk apa dia? Mikirin lagi. Besok gimana ya? Saya berburu di mana lagi ya? Itu laki-laki. Makanya kadang-kadang kalau kita nggak ngerti tentang otak laki-laki, kita menganggap dia kok nggak peduli banget ya. Enak-enaknya duduk ya. Enak-enaknya duduk. Nggak langsung nemenin anak ngomong, nggak langsung nemenin istrinya ngomong. Belum bisa. Belum bisa. Ya, jadi ini ada kebiasaan laki-laki yang sama. Ya, sama. Ya, pada umumnya sebetulnya ya fitrahnya seperti itu, tapi memang ada juga beberapa bapak atau suami yang sudah mulai mau untuk langsung tanya istrinya, langsung tanya anaknya, dan itu nggak bisa setiap hari, paling seminggu sekali. Dan kalau suami yang sudah seperti itu keren banget, ya berarti dia sudah banyak belajar, rajin ikut taklim. Oke, sekarang kita buka. Oh, Mbak Maureen bilang astagfirullah, iya bener banget. Iya betul ya. Nah, kita semua pernah mengalami ini ya, jadi akhirnya kita harus sama-sama sharing sekarang ya. Oke, sekarang kita baca pertanyaan. Iya, oke Mas Lanang, pertanyaan pertama dari siapa? Dari apa nih? Bacanya apa? Kaprika. Kaprika Kok. Hehe, kok suami saya beda Bu Isa, malah kalau pulang kerja langsung cerita-cerita bla bla bla. Nah, itu bersyukur ya. Tapi ingat, itu mungkin wataknya. Ya, watak yang namanya sanguinis, senang cerita ya. Bisa juga melankolis, karena orang melankolis, laki-laki melankolis kadang-kadang dia nggak mau cerita sama orang lain, dia tunggu cerita sama istrinya. Tapi perhatiin deh, 10 menit pertama dia tidak bisa langsung ngomong. Atau jangan-jangan sebelum masuk rumah ya, sang suami berada di depan dulu. Paling 10 menit dulu. Kenapa? Laki-laki loading dulu. Ya, itu fitrahnya. Oke? Dan kalau ada sampai suami juga seperti yang misalnya Ibu Isa bilang, enggak Bu Isa, dia langsung masuk baru datang, ya di mobil langsung turun. Tar dulu, siapa tahu di mobil 10 menitan tuh. Diam dulu sebentar, tarik nafas, dan sampai di rumah kemudian dia ngomong, dia cerita, ya itu syukur banget. Bisa jadi suami kerja keras untuk bisa seperti itu. Maka harus disyukuri. Ya, dan itu belum banyak yang seperti itu. Oke, kalau yang lain, yang tadi seperti ceritanya Bu Isa, ilustrasinya Bu Isa itu biasa saja. Ya, nggak usah baper, nggak usah buang waktu untuk merana, nggak usah. Ya tenang aja, tunggu sampai dia beberapa jam setelahnya, barulah kita ajak berinteraksi. Ya, oke, next dari mana? Arti Rizky, wah panjang juga ya. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam. Bagaimana harus bersikap pada suami yang suka genit dengan perempuan lain? Terima kasih banyak Bu Isa. Itu namanya nyebelin. Ya, kan nggak boleh. Sebetulnya nggak boleh. Ya, kita belajar dulu dasarnya. Ya, apa yang diminta oleh Islam bahwa kalau sudah berumah tangga, ya kita harus jaga mata, jaga pandangan, jaga pendengaran, jaga pembicaraan. Jadi kalau ada yang kayak gitu, berarti dia agak-agak keluar sedikit tuh dari tuntunan. Ya, nah tapi kita perlu lihat dulu apa yang dimaksud genit ini. Cuman ngomongnya kah? Atau bercanda-bercandanya kah? Atau muji-muji orang? Yang mana dulu? Atau nyolek-nyolek? Kalau nyolek-nyolek udah tambah gak boleh lagi. Ya, nah arti genitnya ini yang belum dideskripsikan lebih dalam, sehingga mungkin hanya bisa bilang bahwa kalau suami kayak gitu kan kita kesel ya. Kita boleh ya ingatkan, tapi tidak di depan orang. Ya, bisa kita ajak ngomong nanti sampai rumah. Ya aku mau ngomong sebentar. Ya, berdua aja. Ya berdua aja, ya ngomong. Tadi aku nggak suka banget lihat kamu kok ngomongnya kayaknya nggak pantas deh sama perempuan itu. Kok kayaknya kamu sampaikan aku, ya aku nggak suka, aku kesel banget. Aku kok rasanya aku. Tapi itu tadi kalau ngomong sama laki-laki yang serius nggak usah lama-lama. Paling lama paling setengah jam lah.
Ya, nggak bisa lebih lama-lama, karena kalau lama-lama laki-laki malah nggak tahu apa yang diharapkan oleh si istrinya, dia nggak tahu. Ya, makanya sampaikan bahwa aku nggak suka kayak gitu, kayaknya kamu nggak pantas, please mas, jaga ya, karena ini kan dalam Islam kan memang nggak boleh begitu ya mas, misalnya gitu. Oke? Udah Bu Isa, udah pernah dikasih tahu, kasih tahu lagi. Udah Bu Isa, kasih tahu lagi. Udah Bu Isa, kasih tahu lagi. Ya, terus-terusan. Itulah salah satu peran dan fungsinya istri. Oke? Setelah itu selebihnya ya karena kita sudah ikhtiar, kita tawakal dan tentunya kita doakan. Oke? Iya, oke. Mari kita lihat lagi. Mbak Maya, assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam. Dok, gimana caranya komunikasi dengan suami yang cuek? Karena kita menjalani pernikahan jarak jauh. Oh, LDR. Cueknya itu gimana? Ya, jangan-jangan cueknya itu karena dia otak laki-laki. Ya itu tadi ngomongnya cuma sedikit, terus nggak mau tatap mata. Lagi-lagi kalau ngomong kan nggak mau tatap mata kan? Ya, atau kalau lagi sedang fokus dipanggil nggak jawab gitu. Mungkin itu kan cueknya. Ya, atau sama istrinya cuek, tapi kalau sama orang lain, ya, kok dia mau ngomong? Dia mau chatting-chattingan? Ya, dia mau meladeni? Nah, yang mana dulu? Yang dianggap cuek. Oke? Kalau dia cuek misalnya, itu tadi nggak mau tatap mata, ngomongnya cuma sedikit gitu kan. Terus dia juga, itu tadi yang gue bisa ceritakan bahwa itu ciri-ciri khasnya pada laki-laki. Ya, dan dia juga begitu pada yang lain. Dia juga kalau ngomong sama yang lain, ya nggak terlalu banyak juga ngomongnya, ya itu barangkali memang sudah wataknya. Ya. Nah, tapi memang yang paling nggak enak adalah dia cuek sama istrinya, tapi sama orang lain, ya atau sama si istri orang, dia nggak cuek. Itu yang kurang ajar itu. Ya, nauzubillah min zalik, sampai kayak gitu. Tapi pun kalau seperti itu ya sudah kita ajak bicara. Oke? Sekali lagi jangan tegur depan orang. Kalau dia ini LDR, daripada misalnya ngomong nanti kita ngomong susah lewat video call susah malah berantem, chatting aja. Chatting, japri. Ingat ya, japri, jangan di grup. Kalau kita mau tegur seseorang, japri. Ya, kenapa? Karena kita berarti niatnya baik, menyampaikan apa kekurangannya untuk nanti dia perbaiki. Ya, bisa juga kalau siapa aja negur suami, anak, teman-teman, sahabat-sahabat, tim juga japri. Nggak boleh di grup, karena kalau kita menegur orang di depan orang banyak atau di grup, itu niatnya bukan mau menasehati, tapi ingin menjatuhkan. Oke? Jadi sekali lagi, japri karena ini LDR. Ya? Oke.